sejahtera buat seluruh pemuda dan pemudi GBKP ataupun Permata, di mana di minggu ini Tuhan berikan kembali kesehatan dan diberikan kembali waktu yang berharga bagi kehidupan kita, agar senantiasa hidup kita bermakna dan berarti di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengikuti PA Permata di minggu ini, banyak hal yang perlu mengevaluasi diri kita. Karena kalau kita menunjukkan kualitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu diperhadapkan bagaimana kita memanfaatkan situasi yang baik, memakai kualitas yang baik, dan kita berhikmat memakai kualitas waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita evaluasi di dalam hidup kita, agar senantiasa firman ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita menata kehidupan kita, menata waktu kita, menata persekutuan kita, dan bagaimana kita menunjukkan sikap yang baik, semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita ini dimampukan oleh Tuhan kita memahami dan melakukannya. Oleh sebab itu kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Kerinduan kami untuk memohon kepadamu Tuhan adalah bagaimana Engkau berkarya bekerja bagi kami. Izinkan ketika kami memakai waktu dan kesempatan ini, kami pakai sebagai waktu yang berharga. Karena kami percaya Tuhan, seluruh waktu kehidupan kami tidak bisa diulang kembali. Mari Bapa di sorga, kekuatan kebaikan Tuhan menolong hidup kami, menuntun kami, menjadikan hidup kami lebih bermakna dan bermanfaat lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata GBKP di minggu ini, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai dengan ayat 47. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Mari kita sama-sama memperhatikan dan mendengarkannya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata di minggu ini, dengan tema yaitu persadaan singgeluh, ataupun bisa kita artikan persekutuan yang hidup. Shalom dan damai sejahtera saudara yang terkasih. Ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita bekerja, memakai kesehatan kita, memakai kemampuan berpikir kita, kita melakukan satu hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi apapun yang kita lakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, belum tentu itu yang terbaik bagi kehidupan kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Maka dari itu saudaraku, di PA Permata ini kita diingatkan tentang kehidupan yang seutuhnya. Ketika kita evaluasi kehidupan yang sudah kita jalani, bagaimana kita menunjukkan kualitas diri kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang berkualitas dan memiliki waktu yang terbaik yang kita persembahkan bagi Tuhan. Bagaimana kita memanfaatkan ketika kita bertemu dengan saudara seiman, bagaimana kita memanage waktu kita antara bekerja dan waktu untuk Tuhan. Tentu itu semuanya, waktu yang Tuhan berikan bagi kita butuh pertanggungjawaban, butuh kesetiaan kita memakai segala sesuatu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, kita boleh belajar dari firman Tuhan ini agar kita di dalam kehidupan kita boleh mempersembahkan satu persekutuan yang hidup sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Kita boleh belajar dari firman Tuhan yang sudah kami bacakan kepada kita sekalian. Satu hal ketika turunnya Roh Kudus bagi jemaat mula-mula,
luar biasa dan dahsyat sekali pertumbuhan orang yang percaya. Bagaimana pertumbuhan orang yang percaya itu Tuhan tambahkan, bertambah terus orang yang diselamatkan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita pelajari dan perlu kita renungkan untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dimana ketika kita hidup pada zaman ini juga Tuhan mau pertumbuhan orang yang percaya kepada Tuhan dituntut. Bagaimana itu terjadi bagi kehidupan kita? Bagaimana kemampuan kita untuk mewujudkan, membawa orang lain agar mereka hidup dalam keselamatan dan menunjukkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sama seperti pengalaman jemaat mula-mula, kita boleh belajar dari pengingat firman Tuhan ini agar kita tidak boleh lupa tentang eksistensi Allah dan eksistensi diri kita, agar memiliki keseimbangan dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang selalu setia dan percaya kepadanya. Yang pertama kita lihat adalah hidup kita di dunia ini tidak boleh kita tidak melakukan persekutuan. Persekutuan itu penting sekali bagi kita. Jemaat mula-mula, keberadaan mereka melalui perikop kita ini, yang pertama mereka tunjukkan adalah tetap bersatu. Persatuan hati, pikiran, dan kehidupan di mana kita wujudkan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan kita. Tapi kita boleh bersatu dengan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka memiliki tujuan yang sama. Pribadi boleh berbeda, prinsip boleh berbeda, tapi tujuan yang sama menjadi satu hal yang perlu kita nyatakan sebagai orang yang hidup dalam keselamatan itu. Jemaat mula-mula memiliki kesatuan yang utuh. Kesatuan mereka itu mereka tunjukkan, mereka buktikan bahwa apa yang mereka miliki di dalam hidupnya, mereka rela saling berbagi. Apa yang mereka miliki di dalam hidupnya, bahkan mereka rela menjual apa yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Ini luar biasa. Bagaimana hak kepemilikan kita? Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sampai saat ini, kalau kita peduli, hati kita terpanggil, pasti kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi perlu kita cermati sampai saat ini, saudara-saudara, banyak yang ada di sekeliling kita, tapi kita buta, kita tuli, kita tidak membuka hati kita untuk bisa berbagi dan berdampak bagi mereka. Tahun pelayanan GBKP 2024, apa karya yang bisa kita berikan untuk berdampak bagi orang lain, untuk berguna bagi orang lain? Firman ini mengingatkan kita, persekutuan yang hidup itu mengingatkan, mengajar kita agar di dalam persekutuan yang hidup timbul karya yang terbaik yang boleh bermanfaat bagi orang lain, yang boleh kita berikan. Selanjutnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah mewujudkan sehati sepikir. Kalau kita hidup dalam kepelbagaian, tentu mewujudkan sehati sepikir itu bukan gampang. Mewujudkan sikap hidup sehati sepikir butuh ada hal-hal yang harus kita kurangi dan tambahi di dalam diri kita. Satu, kita tidak boleh egois hidup. Kalau kita menganggap diri kita adalah orang yang terhebat, orang yang paling keren, orang yang memiliki segala-galanya, pasti di sisi lain dalam diri kita, kita menganggap remeh kepada orang lain. Di sisi lain di dalam diri kita akan timbul tinggi hati. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Itu boleh kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 sebagai pengingat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Karakter Kristus harus tumbuh di dalam diri kita. Tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh tinggi hati. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling wah dan hebat dalam segalanya. Karena setiap pribadi Tuhan titipkan kemampuan untuk bisa saling melengkapi hidup sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya saudaraku, bagaimana kita bisa berkumpul tiap hari? Ini bukan hal yang gampang juga. Berkumpul tiap hari tentu kita tidak memiliki kesempatan dan waktu. Karena permata GBKP disibukkan dengan pekerjaan mereka, studi mereka, karir mereka, dan lain sebagainya. Tapi jemaat mula-mula ketika itu mereka masih memiliki peluang untuk dapat berkumpul setiap hari. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah kualitas pertemuan itu.
Cara mereka memakai waktu ketika bisa masih bertemu adalah mereka pakai untuk berkumpul, untuk saling menguatkan, bertumbuh di dalam iman. Ini terbukti saudara-saudara, timbul ketulusan hati, timbul perbuatan untuk saling mengasihi, timbul perbuatan untuk saling menopang, kuat bertumbuh di dalam iman. Mereka saling mengingatkan, mereka saling membantu, mereka menunjukkan satu persekutuan yang hidup dalam perbuatan, sehingga mereka bisa sama-sama merasakan bagaimana apa yang mereka miliki. Tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang tidak diingat, tapi mereka bisa menjangkau setiap jiwa untuk dapat bersekutu dalam persekutuan yang hidup. Itulah hebatnya jemaat mula-mula. Ketika mereka berkumpul, mereka juga bukan hanya menunjukkan kesatu hati dan pikiran mereka, tapi memuji Tuhan adalah kebutuhan yang boleh mereka lakukan. Mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka memuji Tuhan dengan rasa syukur. Mereka memuji Tuhan untuk menguatkan iman mereka sepanjang masa. Akibat daripada perlakuan mereka di dalam persekutuan yang hidup, apa dampaknya? Efeknya perlu kita ketahui. Tuhan setiap hari memberikan pertambahan orang yang hidup dalam keselamatan. Luar biasa. Gereja GBKP juga butuh orang-orang bertambah di GBKP ini. Kita tidak boleh hanya itu-itu saja, tapi pertambahan jumlah jemaat yang percaya, yang hidup dalam keselamatan oleh kehadiran GBKP ini menjadi satu hal prioritas yang perlu kita pikirkan. Permata GBKP, pakai potensimu. Permata GBKP, tunjukkan bagaimana satu hal yang boleh kamu lakukan agar persekutuan yang hidup di kalangan permata, seluruh permata dapat dijangkau oleh persekutuan yang hidup tersebut. Permata tidak memiliki kelompok-kelompok. Ada kelompok usia yang seperti ini, ada kelompok yang satu sinyal, ada kelompok ini, sehingga tidak terjangkau pelayanan permata. Permata GBKP dihimbau mengevaluasi diri selama ini, mengevaluasi kembali waktu itu, mengevaluasi kembali pelayanan yang sudah terjadi. Adakah pertumbuhan jiwa orang yang diselamatkan dalam persekutuan permata? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau masih seperti itu aja yang terjadi di gereja kita ini, marilah permata, kapan lagi kalau tidak sekarang kita jangkau jiwa-jiwa itu, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang hidup dalam keselamatan yang sudah Tuhan panggil melalui kehidupan kita, melalui kehidupan permata. Persekutuan yang hidup tidak membeda-bedakan orang. Persekutuan yang hidup selalu peduli dengan keberadaan orang. Persekutuan yang hidup membuahkan gereja itu semakin berkembang di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan seluruh permata GBKP untuk tetap bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang berkualitas manis dan berdampak bagi orang lain. Dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Selamat mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat pengingat yang Kau berikan melalui firman ini Tuhan. Izinkan anak-anak muda memakai waktu, memakai persekutuan yang hidup, agar hidup persekutuan itu bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan ini bisa menjadi satu hal yang nyata bagi pelayanan dan kehidupan kategorial permata di gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya. Amin.